Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi itu. Ciri khas Pak Patah itu suaranya kalau disapa selamat pagi pasti seisi ruangan ini terdengar. Saya kangen juga ada di sini. Sudah hitung-hitung mungkin 5 minggu saya tidak berkhotbah. Kemana berkelana sesuai dengan tugas yang diatur. Ada kalanya harus berkhotbah di tempat yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Rupanya tidak banyak orang yang punya kecerdasan untuk bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jangan-jangan kita juga demikian. Kita sulit nih membedakan apa yang sebetulnya kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Contoh sederhana. Tubuh kita memerlukan energi. Kalau hitung-hitungan medisnya barangkali ada. Berapa kalori yang harusnya dikonsumsi. Lalu juga makanan-makanan atau gizi nutrisi tertentu yang mestinya akan menolong pertumbuhan sel-sel dalam tubuh kita itu berlangsung dengan baik. Nyatanya atas nama kenikmatan seringkali kita bablas. Mumpung lagi enak, kita makan semaunya. Kita mengejar yang kelihatan di mata kita ini menarik. Di lidah kita ini nikmat. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek di media sosial sekarang perkembangan sakit penyakit. Bahkan anak-anak yang mestinya tumbuh sehat, ya seperti Robert ya, yang lincah ya. Bayangkan usia yang demikian, yang lagi lucu-lucunya, harus dirawat di rumah sakit. Tak tanggung-tanggung, sakitnya ngeri, gagal ginjal, masalah di jantung, pencernaan. Yang ujung-ujungnya adalah karena pola makan, konsumsi. Ya supaya anak tidak nangis, tidak rewel, berilah yang ia sukai. Padahal itu bukan merupakan kebutuhan. Kita dididik dari kecil demikian. Tidak hanya makanan, tapi dengan gaya hidup kita. Anak supaya tidak rewel, dikasih handphone, suruh main, anteng di situ. Dampaknya kita bisa lihat ke depan. Itu bukan merupakan kebutuhan, tapi memanjakan keinginan supaya tenang, supaya menikmati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bartimeus berbeda dari kebanyakan orang. Anak Timeus ini tahu apa yang dibutuhkan. Dia buta dan dia membutuhkan penglihatan. Ketika suara begitu banyak orang gaduh menyambut kedatangan Yesus yang berjalan menuju Yerusalem. Nampaknya si buta ini langsung menyadari bahwa yang lewat ini bukan orang biasa. Maka ia berteriak, Yesus, anak Daud,
kasihanilah aku. Nah, saudara-saudara, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Bartimeus yang buta, yang oleh sebagian besar orang dalam kondisi ini bisa loh dipakai untuk modal. Supaya terlihat begitu mengharukan, kebutaannya ini bisa dipakai untuk cari uang. Supaya orang lain iba berbelas kasihan. Ya, Bartimeus sama seperti teman-temannya yang lain. Dia mengemis. Menggunakan kebutaannya itu supaya orang berbelas kasihan. Tapi kali ini dia tahu persis. Bukan uang yang ia butuhkan. Bukan uang dengan modal kebutaan itu yang ia harapkan. Saudara-saudara, usaha kerasnya untuk dipulihkan dapat terlihat bahwa si buta ini ketika mendengarkan Yesus melintasi daerah itu, dia terus berteriak. Dan rupanya ini mengganggu orang-orang lain. Mengganggu mereka yang dekat dengan Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan Bartimeus? Memperjuangkan ini. Meskipun barangkali para murid-murid Yesus mengatakan, diam, jangan berisik. Tapi ia terus bersuara. Dia tak peduli kalau ada orang-orang dekat Yesus itu yang melarang. Dan ternyata usahanya berhasil. Nah, dalam titik ini kita bisa belajar. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, kita ingin berjumpa dengan Dia, usaha apa yang kita lakukan? Mungkin ada hambatan di jalan. Mungkin ada yang menghalangi. Mungkin ada yang mencegah. Apakah usaha kita sekeras Bartimeus yang dilarang berteriak, tapi dia terus bersuara? Dari situlah usahanya berhasil. Dan Yesus berhenti. Bayangkan ya, perjalanan Nazaret menuju Yerusalem. Yesus tahu persis nih perjalanan itu. Indikasinya bahwa Yesus tahu untuk apa dia ke Yerusalem, kita bisa belajar. Sebelumnya Yesus memberikan arahan, memberikan penjelasan bahwa dia akan menuju Yerusalem, di sana dia akan dihina, ditolak, ditangkap, diadili, bahkan nantinya akan dihukum mati. Jadi ke Yerusalem itu punya misi yang sangat penting, yaitu menunaikan tugas dari Bapaknya, memikul salib. Penting sekali nih dalam ketaatannya kepada Sang Bapa. Tapi apa yang penting itu kita bisa lihat di sini ketika orang berteriak, Yesus anak Daud, dia berhenti. Ini yang harusnya mestinya kita pelajari. Saudara-saudara, di tengah begitu banyak orang juga yang memohon berdoa, meminta Tuhan. Ketika Anda dan saya sungguh-sungguh datang kepadanya, memohon pertolongannya, maka dia akan diam memperhatikan suaramu, memperhatikan keluh kesah. Namun seberapa jauh, seberapa kuat kita punya niat untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita lanjutkan kisah ini. Ketika berhadapan langsung dengan Yesus, lalu Yesus berkata,
Mau apa engkau dengan aku? Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saudara-saudara, apakah Tuhan tidak tahu kebutuhan dan permintaan dari si buta ini? Sehingga ia harus bertanya lagi, apa yang kamu minta aku perbuat? Dalam bayangan saya, Yesus sangat tahu jelas apa yang diinginkan, apa yang menjadi kebutuhan Bartimeus ini. Tapi ia memberi ruang, memberikan kesempatan. Apa yang kamu inginkan? Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan ruang buat kita kepada Dia, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu minta? Kira-kira kita akan minta apa? Minta memenuhi keinginan kita atau kebutuhan kita? Bartimeus tahu apa yang dibutuhkannya. Ia ingin melihat. Kali ini Yesus tidak mempergunakan macam-macam media apapun untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Kalau kita lihat bacaan yang lalu-lalu itu, Yesus memulihkan, membawa orang buta keluar desa, lalu ia meludahinya, dan kemudian meraba mata yang buta itu. Kali ini hanya ucapan dia. Perhatikan ucapannya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, seketika itu juga Bartimeus dapat melihat imanmu menyelamatkan engkau. Jadi Yesus mengkonfirmasi apa yang diteriakan oleh Bartimeus. Yesus anak Daud. Imannya Bartimeus ini memandang Yesus sebagai anak Daud. Anak yang dijanjikan Mesias itu. Dan akhirnya ia bisa melihat. Yesus membenarkan keyakinan Bartimeus itu. Iman itu adalah pengakuan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dalam hal ini Yesus bukan hanya sekedar keturunan Salomo atau orang menghubungkannya dengan Raja Salomo yang bisa juga menyembuhkan banyak orang yang sakit. Bartimeus meyakini bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias. Mesias yang membawa setiap orang yang terbuang nantinya menjadi kawanan warga kerajaan Allah. Seperti dalam bacaan Yeremia tadi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, sakit, kelemahan tubuh tidak disingkirkan, melainkan dihimpunnya, dipeluknya, dijadikannya umat Allah. Saudara-saudara, bagi Bartimeus penglihatan ini jauh lebih penting ketimbang uang, pemberian, sebagai bentuk iba dari orang lain. Keyakinan iman Bartimeus yang dibenarkan Yesus ini tidak berhenti ketika ia dipulihkan. Saya membaca ini menarik ya. Ketika Bartimeus dikatakan, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Disuruh apa? Pergi dengan mata yang sudah pulih. Banyak orang ketika masalahnya selesai, pergumulan kehidupannya beres, ya sudah kembali lagi ke dalam kehidupannya. Sebelum sakit, ia mungkin bisa menghabiskan waktu dimanapun untuk mencari kesenangannya. Ketika sakit parah, ia datang
kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, Tuhan, pulihkanlah, sembuhkanlah. Sesudah Tuhan pulihkan, sembuhkan. Balik lagi ke dalam kehidupan semula. Sibuk lagi dengan urusannya, sibuk lagi dengan memanjakan keinginannya. Dia tidak ingat lagi akan janjinya ketika Tuhan pulihkan. Bartimeus berbeda. Ketika matanya dipulihkan bisa melihat, hatinya, imannya lebih dipertajam lagi. Ketika ia disuruh pergi, malah ayat yang kita baca, ia mengikut Yesus sampai ke Yerusalem itu. Disinilah mata batinnya boleh tercerahkan melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Oleh karena itu ia mau mengiring dia, mengikutnya sampai nanti. Dan tradisi mengatakan bahwa si Bartimeus ini dia setia terus sampai ia melihat penderitaan, sengsara dan kematian Yesus. Sementara murid-murid yang lain kocar-kacir. Mereka mencari amannya sendiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kebutaan tanda petik. Para murid-murid Yesus minggu yang lalu kita belajar. Mereka tidak mampu melihat Yesus sebagai Mesias itu. Sehingga mereka berebut minta kuasa. Duduk sebelah kiri, duduk di sebelah kanan. Dan itu menjadi sarana atau tempat konflik. Berantem mencari siapa yang terbesar. Mereka dibutakan dengan kekuasaan, dengan kenyamanan dan keinginan. Tetapi di sini Bartimeus justru dipulihkan sampai dengan nuraninya, imannya itu. Saudara-saudara, bagi Bartimeus ini sebuah mujizat. Tidak hanya fisik, tetapi juga batiniahnya. Tidak banyak orang seperti Bartimeus yang tahu kebutuhan itu. Kebutuhan untuk dipulihkan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan menyimak. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia berhenti untuk mendengarkan kita. Masalahnya buat kita, sadarkah bahwa kita itu juga perlu untuk mengalami pemulihan. Keluarga yang dipulihkan Allah. Saudara-saudara, walaupun kita bisa melihat, kita tahu ayah ibu kita melihatnya. Kita tahu saudara-saudara kita melihatnya. Namun seringkali kita dibutakan untuk melihat bahwa mereka yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu adalah anugerahnya untuk menolong kita. Untuk membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Untuk membuat kita semakin bersyukur. Mungkin ada orang yang berprotes. Bagaimana mungkin kalau itu orang yang selalu menjengkelkan dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Kita hanya bisa melihat kalau orang itu baik buat kita. Kalau orang itu betul-betul sangat peduli dan mengerti kita. Maka kita katakan ini pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan, semua orang yang Tuhan hadirkan, baik yang menyulitkan kita, maupun yang membuat kita tumbuh menjadi dewasa, yang membuat kita senang, sukacita, semuanya dari Tuhan. Semuanya Tuhan yang memberikan untuk membentuk kita. Ada orang-orang yang nampaknya jengkel, gak usah jauh-jauh, bukan hanya anggota gereja, tapi anggota keluarga kita. Tapi kok dia jengkel sekali. Membuat hati kita selalu saja ada yang dongkol.
dengan ucapannya, dengan tingkah laku. Percayalah bahwa Dia itu Tuhan hadirkan untuk membentuk kita semakin sabar. Semakin sabar lagi, semakin bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa membungkam mereka, tapi yang bisa kita lakukan adalah membentuk hati ini. Supaya hati kita semakin lama semakin halus, semakin sabar, semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kalau betul selama ini kita masih saja dijengkelkan terus-menerus dengan orang-orang itu, berarti ujian kita tuh belum selesai. Kalau sudah selesai Tuhan membentuk hati kita dengan baik, maka kita tidak akan lagi terganggu dengan bawelnya dia, dengan cerewetnya dia. Tapi kita akan bisa melihat ini adalah orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayang. Celikkan mata kita. Lihatlah bahwa orang-orang itu hadir dalam hidup kita. Keluarga itu hadir dalam hidup kita untuk menolong kita membentuk yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Tadi di kata pembuka kita mendengar hanya orang sakit yang memerlukan tabib atau dokter. Ketika Anda merasa baik-baik saja, oke-oke saja, cenderung kita mengabaikan, buat apa aku dipulihkan? Pada dasarnya kita membutuhkan pemulihan. Mata batin kita supaya bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam diri orang-orang terdekat kita. Kita perlu untuk dipulihkan dalam komunikasi kita dengan keluarga kita. Bisa saja mereka nampaknya cerewet, nampaknya betul-betul menjengkelkan. Tapi cara itulah dari mereka untuk mencintai kita. Barangkali bahasa cintanya berbeda. Kita perlu membuka luas. Kita perlu melihat dengan jelas. Kita perlu dipulihkan. Dan dengan demikian, pastilah kita akan bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dialah yang telah membentuk keluarga. Dan Dia pasti tidak membiarkan keluarga kita terseok-seok. Manakala ada hal-hal yang tidak pas, Dia akan memulihkan. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita dipulihkan? Atau kita tetap memegang cara hidup kita yang lama? Satu hal yang menarik sebelum saya mengakhiri khotbah ini. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Jangan kita pikir jubah itu adalah jubah yang keren. Jubah pengemis. Jubah itu adalah lambang. Lambang dia sebagai pengemis itu. Dia tanggalkan mengikut Yesus. Saudara-saudara, orang yang mau dipulihkan, tanggalkanlah manusia lama Anda. Tabiat Anda. Ikutlah Yesus. Pasti kehidupanmu mengalami damai sejahtera. Kehidupanmu dipulihkan oleh Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.